Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Fetia Dewi, NIM 2024 10 10 20 20 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dalam praktikum Sistem Basis Data dengan materi Select dan Order By. Nah, di materi ini ada 9 bagian. Kita langsung masuk saja ke PG adminnya. Nah, di PG admin sendiri yang pertama select. Select yaitu menampilkan seluruh kolom dari tabel yang dituju. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, di soal ini kita diminta untuk menampilkan semua kolom supplier dari tabel supplier. Nah, langsung masuk ke sintaknya yaitu select bintang from supplier. Nah, kita langsung eksekusi saja. Setelah dieksekusi, kita bisa menampilkan serta melihat seluruh record data dari tabel supplier, seperti supplier ID, company name, contact title, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, di sini kita disuruh menampilkan semua kolom customer dari tabel customer. Nah, kita langsung eksekusi. Nah, kita udah melihat customer ID, company name, contact name, dan lain-lain. Yang kedua, select sebagai kolom. Nah, di bagian poin B ini kita bisa memilih kolom mana yang akan ditampilkan dalam tabel. Kita langsung masuk ke soalnya. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di bagian ini kita disuruh menampilkan sebagian kolom. Jadinya yang soal ketiga ini tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Kita langsung masuk ke sintaknya. Select product ID, product name, unit price, unit in stock dari tabel produk. Kita langsung eksekusi. Nah, kita sudah melihat kolom yang sudah kita minta. Yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, kita diminta untuk menampilkan sebagian kolom dari tabel supplier. Kita eksekusi saja, select supplier ID. Nah, kita sudah melihat supplier ID, company name, country, sama kontak person. Yang selanjutnya yaitu alias atau S. Pada bagian ini, kita bisa mengubah suatu nama kolom sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya dalam soal, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod, sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, kita diminta untuk mengganti ID produk menjadi ID prod, unit price menjadi harga, serta stok semua barang dagangan menjadi stok barang. Nah, kita bisa melihat sintaksnya yaitu sebagai berikut. Select product ID, SID prod, product name, unit price as harga, unit in stock as stok barang dari tabel produk. Nah, kita eksekusi. Nah, kita bisa melihat kolom yang sudah diganti. Misalnya ID produk sudah diganti menjadi ID prod, harga diganti. Serta stok semua barang sudah terganti menjadi stok barang. Yang selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom yang nama perusahaan kita ganti menjadi nama PRSH, serta asal negara kita ganti serta kontak person kita ganti menjadi kontak person. Nah, misalnya kita langsung masuk ke sintaknya saja. Select supplier ID, company name as PRSH, country, found as contact person dari tabel supplier. Nah, kita eksekusi saja. Nah, kita udah melihat sendiri
company name sudah terganti menjadi nama PRSH, serta phone sudah terganti menjadi kontak person. Yang selanjutnya yaitu penggabungan kolom. Pada bagian ini kita bisa mengubah first name menjadi nama depan dengan menggabungkan dua kolom menjadi satu. Nah, misalnya masuk ke contoh soal, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di soal ini kita diminta untuk mengganti alamat supplier yang terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, kita masuk ke sintaknya. Select supplier ID, company name, address yang dipisahkan oleh koma, city, koma, country as alamat supplier dari tabel supplier. Nah, kita eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat sendiri alamat suppliernya sudah alamat supplier tadi kan diminta untuk dipisahkan dalam koma. Yang selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas city dan country yang dipisahkan koma. Nah, kita diminta untuk mengubah nama lengkap yang terdiri atas title, first name, sama last name dipisahkan oleh spasi, serta alamat lengkap yang terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, kita langsung masuk ke sintaknya saja. Select title, first name, last name as nama lengkap, address, city, country as alamat lengkap dari tabel employees. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat sendiri nama lengkap tadi kan disuruh yang terdiri atas title, first name, sama last name yang dipisahkan oleh spasi. Serta alamat lengkap yang terdiri atas address, city, country yang dipisahkan oleh tanda koma. Yang selanjutnya, kolom bertipe tanggal. Kita langsung masuk ke soalnya saja. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun angka 4 digit. Nah, dalam soal ini kita diminta mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, serta tahun dalam angka 4 digit. Kita masuk ke sintaknya. Select first name. To share now date. Nah, di sini kan format tanggalnya disuruh menjadi bulan angka, hari angka, dan tahun angka dalam 4 digit. Nah, fungsi toChar sendiri ini mengconvert dari tanggal ke string, serta fungsi now sendiri berfungsi untuk mengambil alih tanggal sekarang atau hari ini. Kita langsung eksekusi saja. Nah, sudah terlihat tanggal sekarang ini dalam bentuk angka semua. Yang soal nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari nama, tahun angka 2 digit. Kita masuk ke sintaknya saja. Nah, di sini dalam format tanggal kita disuruh mengganti bulan dalam angka, hari dalam nama, dan tahun dalam angka 2 digit. Nah, kita eksekusi. Nah, kita bisa melihat sendiri tanggal sekarang, tanggal 5 Kamis 2021. Nah, tahunnya kita kan diminta dalam 2 digit. Yang selanjutnya, selisih tanggal. Pada bagian ini, kita diminta untuk menghitung selisih tanggalnya. Kita masuk ke soalnya, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, masuk ke sintaknya, select employee ID, birth date, hire date, extract year from age now, hire date as usia awal kerja dari tabel employees. Nah, fungsi extract dan age ini sendiri hanya menampilkan salah satu format dalam usia. Kita eksekusi saja. Nah, jadinya seperti ini. Kita kan tadi diminta untuk menampilkan employee ID, birth date, hire date, serta usia awal kerja. Nah, yang kelima, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Sama. Kita langsung eksekusi saja. Nah, di kolom ini sudah terdapat employee ID, hire date, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Yang selanjutnya,
perhitungan antar kolom pada satu baris. Pada bagian ini biasanya ada operasi perkalian, pengurangan, serta penambahan antar kolom dalam satu baris. Kita masuk ke soal. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity unit price dari tabel order detail. Nah, kita masuk ke sintaknya, select order ID, quantity. Nah, quantity ini sendiri kita ganti menjadi string. Unit price, quantity dikali unit price as nilai dari order detail. Nah, kita eksekusi saja. Nah, di kolom ini sudah terdapat order ID, quantity, unit price, serta nilai. Nilainya ini sendiri yaitu quantity dikali nilai quantity dikali unit price. Nah, soal yang selanjutnya, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, kita langsung masuk ke sintaknya. Select product ID, unit price, units on order, unit price dikali units on order as nilai barang yang dipesan dari tabel produk. Nah, kita sudah bisa melihat kolomnya yaitu product ID, unit price, units on order, serta nilai barang yang dipesan. Nah, nilai barang yang dipesan ini gabungan antara unit price dikali units on order. Yang selanjutnya, order by. Maksudnya order by di sini yaitu berdasarkan. Jadi kita diminta mengeksekusi tabel berdasarkan kolom yang diminta. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, masuk ke sintaknya. Select product name, units on order dari tabel produk. Nah, kan tadi order by units on order ascending. Nah, kenapa kita memilih ascending? Karena kita disuruh mengurutkan dari yang paling sedikit di order. Jadinya kita memilih ascending. Kita langsung eksekusi saja. Nah, kita sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee, terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, kita masuk ke sintaknya. Select last name, first name, order by last name, descending. Kenapa kita memilih descending? Karena disuruh mengurutkan dari nilai yang paling besar, nama yang paling besar. Kita langsung eksekusi saja. Nah, kita sudah bisa melihat sendiri nama belakangnya diurutkan dari yang paling besar. Misalnya yang pertama huruf S, yang kedua P. Yang terakhir yaitu sorting 2 kolom. Kita diminta untuk mensorting antara kolom yang satu dengan kolom yang lain dalam satu tabel. Kita langsung masuk ke contoh soal. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, kita masuk ke sintaknya saja. Select product name, unit price as harga, unit price min unit price kali 0,25. Nah, di sini kenapa kita mengambil 0,25? Karena kan tadi harga yang telah diberikan diskon sebanyak 25%. Kita jadikan desimal yaitu menjadi 0,25 sebagai harga setelah diskon dari produk. Order by unit price descending. Kenapa kita memilih descending? Karena kita disuruh mengurutkan dari nilai yang terbesar. Kita eksekusi saja. Nah, harga setelah diskonnya. Antara harga sama harga setelah diskon kita sudah diurutkan dari nilai yang paling besar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.